Tapi sebelumnya tolong semuanya di-subscribe dulu ya YouTube-nya dan di-like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di-like. Nah, ini Meki ya. Meki atau orang Majus. Majus ya, Majus itu dari kata magi ya. Atau Magoi atau Magios. Makanya Magios. Lalu orang-orang Islam bilang Majus. Majusi gitu ya. Nah, termasuk itu ada Demagos. Karena dalam bahasa Arab nggak ada huruf G, ya adanya huruf J. Jadi Magos, Magus jadi Majus. Ya, Magio ini itulah orang Majus yang disebut 3 raja dari timur. Mereka itu bukan raja yang punya kerajaan, bukan ya. Banyak sekali kita salah kaprah, ya. Kenapa saudara? Karena kekurangan literatur. Tapi kalau Anda melihat Alkitab dengan wawasan yang terbuka, Anda kan takjub. Ini yang nulis ini sungguh orang-orang hebat, saudara ya. Atau nulis perjanjian lama atau perjanjian baru. Ini adalah orang-orang hebat, saudara. Ya, Demeki itu kata dalam bahasa Latinnya itu adalah magus atau ngambil dari bahasa Yunani magus. Dalam Matius itu disebut dikatakan dalam plural itu magoi. Magi itu kan berasal dari magos. Magos berasal dari magoi. Magoi itu asalnya dari kata magauno, bahasa Persia ya, dari Avestan kuno. Bahasa asli Persia itu namanya Avestan ya, ada Avestan kuno, Avestan baru ya. Ditulis dalam sastra, kitab sastra mereka, salah satu kitab sastra mereka namanya Yasna. Yasna ya dituliskan Yasruye pare magauno, so I can be heard beyond the Megi. Nah ini ada dalam Zoroaster ya. Alkitab nggak nyebut 3 ya, orang-orang Majus, orang-orang Magoi, datanglah orang-orang Majus dari timur. Nggak disebut 3 juga ya. Saya juga kadang-kadang suka lata juga ngomong 3, bukan 3 ya. Tetapi ada orang-orang datang. Mereka ini ya yang disebut Magoi ini, kalau Anda lihat di dalam Basilika di Bizantin ya, di Bizantin mosaik itu ya yang digambarkan tahun 500, mereka menggambarkan Magoi atau orang Majus ini dalam baju orang Persia, saudara. Jadi orang ini adalah orang-orang Persia, benar-benar orang Persia, 3 orang Persia ini, saudara ya. Orang-orang Persia yang datang ke Bethlehem. Nah, kalau Anda lihat, ini kan utara, selatan, barat, di timur. Nah, orang-orang ini berasal dari timur, saudara. Kan Persia nih. Mungkin datang pergi ke sini. Itu kan orang dari timur, ya. Bukan dari Spanyol, bukan dari Afrika, bukan dari selatan, tapi benar-benar dari timur mereka, dari Persia ini, dari wilayah Elam. Ya, mereka pergi ke sana. Mereka ngikutin bintangnya dari timur, ya. Mereka jalan ke barat. Gitu ya. Itu ceritanya seperti itu. Dan mereka berpakaian ini ya. Kita tidak akan membahas tentang Mas Kemnyan Mur. Saya mau fokus dengan Magoi. Magoi, Magios ya. Di dalam perjanjian lama tadi Anda bacakan dalam Daniel 2 ayat 2 ya, di dalam Septuaginta yang berbahasa Yunani tentunya ya, pembandingnya ya, kata Magoi. Kai amen ho basileus kalesai taus epaiodos kaitos magos kaitos pharmakos kaitos saldaios kaldaios tau an angelai to basilei ta enupnia auto kai eldan kai estesan enopion tau basileus ya saudara ya. Lalu raja menyuruh memanggil orang berilmu, ya, yaitu ahli jampi. Epaiodos itu artinya mengulang-ulang, ya, merapal mantra. Nah ini tukang jampi itulah epaiodos itu ya. Lalu magos itu orang-orang berilmu, saudara ya. Lalu ahli sihir. Nah ini yang disebut dengan pharmakos, ya, sihir karena dia ngeramu-ngeramu, dia bikin ramuan loh, gitu ya. Lalu jadi ramuan macam-macam, keluar asap ini, keluar asap itu, warna ini, warna itu, air jadi gas, jadi padat, jadi apa, segala macam ya. Bisa yang keluar aneh-aneh itu ya, saudara ya. Bisa keluar wangi, bisa kayu ditempel keluar asapnya, gitu ya. Itu zaman itu memang begitu, ya.
dan parakasdim, kaldeos ya, parakasdim, untuk menerangkan kepada dia tentang mimpi raja. Ya, jadi ada 3 tambah 1, parakasdim itu maksudnya orang-orang hebat gitu ya. Epaiodos, Magos, sama Farmakos. Ya, Epaiodos itu adalah tukang jampi, tukang mantra. Ya, Farmakos itu tukang obat, penyihir itu loh saudara ya. Saudara tahu nggak kalau dalam modern ini ya, ini namanya farmasi itu loh saudara. Tukang obat itu, apotik itu loh saudara ya. Ya farmasi itu ya. Epaiodos itu tadi tukang jampi-jampi, Epaiodos. Magos itu magic. Sekarang itu jadi magic gitu ya. Anda lihat dalam perjanjian baru ada namanya Elimas, the sorcerers ya. Dan ada Simon Magus yang dianggap sebagai orang sesat, ajaran sesat ya. Ini adalah para penyihir saudara ya, the sorcerer. Elimas sama Simon ya. Di dalam Kisah Rasul 13 sama Kisah Rasul 8. Mereka mengelilingi seluruh pulau sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus, seorang Magoi. Ya, seorang Magos. Magoi itu bentuk jamak, Magos itu bentuk tunggal. Ya, magician disebutnya, dan dia namanya adalah Bar Yesus. Nama aslinya adalah Elimas. Ya. Lalu seorang Simon yang telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu tadi ya, melakukan sihir. Ada Elimas, ada Simon. Elimas itu nanti akhirnya buta karena dihardik sama Paulus. Simon ini yang akhirnya bertobat karena melihat kuasa yang dilakukan oleh para rasul ditunjukkan, ya mereka terkesima. Nah itu ceritanya ya. Itu buat pembanding ya, buat pembanding saja. Nah di zaman itu nanti ada lagi cerita anak-anak Skewa ya, 7 anak Skewa itu adalah tukang jampi-jampi, tukang baca mantra itu loh saudara ya. Tadi Epaiodos ya, tukang jampi-jampi yang baca mantra. Anda melihat di dalam Alkitab, Yesus pernah menyembuhkan anak dan berkata, Efata, terbukalah. Jadi telinganya tuli kan, gini ya, Efata, terbukalah. Efata ini adalah bahasa Aramaik. Lalu Yesus juga berkata, Talita kumi ya, yang artinya hai anak bangunlah ya. Ini juga bahasa Aramaik, Talita kumi, Efata. Nah 2 kata ini, Efata dan Talita kumi ini, di dalam manuskrip kuno itu sering dilafalkan oleh para penyihir saudara, tukang jampi, merapal mantra, Efata, Talita kumi. Anda kalau ingat nanti ada lagi saudara, ada kata Avrakadavra, ya, Avrakadavra. Nah, tahu ya, abrakadabra itu loh, Avrakadavra. Ini berasal dari kata bara dan dabar. Beresit bara, ya beresit bara Elohim, ya kan? Artinya apa? Menciptakan. Davar itu dari kata perkataan. Nah ini adalah bahasa Aram, ya Avrakadavra itu ya. Dari kata bara dan dabar, Avrakadavra. Jadilah sesuai dengan perkataanku. Maksudnya begitu ya, Avrakadavra. Terjadilah sesuai dengan yang aku perintahkan, yang sudah aku katakan. Ini dari Kabalah ya, saudara ya. Avrakadavra ini dari Kabalah ya, saudara ya. Dalam bahasa Aramaik ya. Wah, ini Anda dapat ilmu banyak nih di sini ya, saudara ya. Karena saya yang kuliah, saya yang bayar, Anda ilmunya dapatnya semua ya. Tapi saya ikhlas kok, saya senang kok ngasih gitu ya. Saya senang kalau Anda pintar, supaya Anda jangan membabi buta kalau beragama ya. Jadi kalau bilang abrakadabra, oh sesat itu setan, oh jangan saudara ya. Abrakadabra itu adalah sebuah alkitabiah banget. Ya, abrakadabra itu alkitabiah banget. Anda kan harus punya perkataan yang menciptakan. Perkataanmu kan harus menciptakan. Yehi wa yehi kan. Jadilah maka terjadilah, yehi, jadi maka terjadilah. Ya kan? Jadilah petang, jadilah pagi. Yehi wa yehi, jadi dan terjadilah. Ya, bara adalah poiesin, perkataan kita, davar kita, rema yang keluar dari mulut kita adalah rema yang menciptakan, saudara. Kuasa perkataanmu yang mencipta, jadi saudara. Ya, jadi maka terjadilah. Kalau avrakadabra itu jadilah sesuai dengan perkataanku, saudara. Jadilah sesuai dengan perkataanku. Ada kuasa di dalam perkataanmu, saudara. Ya, makanya Yesus bilang apa, saudara? Jadilah sesuai dengan imanmu. Para orang-orang yang datang sama Yesus, guru
Ucapkanlah satu kata saja, saudara. Jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, itulah abrakadabra, saudara. Jadi, wah, kalau Anda bisa begini, wah, aminkan dong semua. Amin, hilang dong. Apa pergumulan hidupmu, saudara? Kita semua pengennya begitu, abrakadabra. Oh, ini Alkitabiah ya. Jangan bilang. Nah, ini yang kemudian, karena ini dikatakan dengan kuasa, waduh, saudara, bukan gabrus-gedabrus. Tapi kalau Yehi Vayehi, Avra Gedavra, itu ada di dalam Alkitab dan ada kuasa dan Yesus menunjukkannya, membuktikannya. Yesus membuktikan itu, saudara ya. Ada kuasa dalam setiap perkataan Tuhan Yesus. Ya, Avra Kadavra, Bara Davar, perkataan yang mencipta. Rema, Davar ini kan rema kan? Remamu itu menciptakan, saudara. Rema itu kan yang menghasilkan iman. Iman itu kan akan jadi sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai imanmu, kata Tuhan Yesus. Kita balik lagi ya, penyihir. Orang Majus, dia melihat bintang, saudara. Bintang yang spesial. Yang artinya, satu-satu artinya adalah raja segala raja. Ya. Ini orang penganut Zoroaster. Astrolog, saudara ya. Tapi mengapa dia bisa melihat bintang yang spesial itu? Ya kan? Dari jauh, yang 2000 km lebih jaraknya, ya, bisa datang ke Bethlehem. Jaraknya berapa ya? Teheran, contoh ya, misalnya ya, Teheran to Bethlehem. Coba aja pengen tahu ya. Nah ini ya, 1800 km ya saudara ya. Ini kalau dari Teheran loh ya, ini kalau dari Teheran. Ya 1800, 2000 km benar ya. Kalau naik mobil 22 jam saudara, kalau naik mobil. Dan ini naik onta, jauh 2000 km. Kurang lebih ya, 2000 km Anda bayangkan, jalan naik onta. Kalau jalan itu 18 hari. Ya, bayangin saudara ya. Dari jauh dia melihat bintangnya, dan dia tahu, dia cuma lihat tuntunan bintang saudara. Dan mereka datang dengan perjalanan yang jauh, bawa emas, minyak, dan mur. Barang-barang berharga di zaman itu. Ya, itu adalah perdagangan internasional di zaman itu ya. Barang berharga di zaman itu. Kurang lebih 2000 km. Dulu pusatnya bukan di Teheran ya, kan sekarang Teheran, kira-kira 2000 km. Dari mana mereka bisa melihat bintang itu dan Tuhan tuntun ya, dituntun kepada Yesus Kristus, saudara. Kenapa bisa dituntun sampai sejauh itu? Mengapa Tuhan kasih kemurahan hati? Saudara ingat sejarahnya orang Persia ini? Orang Persia ini selalu melakukan kebaikan kepada orang Yahudi, saudara ya. Ingat Raja Kores? Ya, kita lihat ya, di dalam Esra 1 ya. Nah, pada tahun pertama Raja Kores, zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan ke seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Allahnya mintanya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yaitu Allah yang di Yerusalem. Ya, Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah penguasaan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Dikembalikan semua saudara ya. Menarik ya. Jadi Raja Kores ini yang kemudian menyuruh orang Yehuda pulang dan bahkan membangunkan bait suci yang kedua, saudara. Ya. Dan di dalam ayat lagi ya, Kores yang diurapi. Disebut yang diurapi loh saudara. Yesaya 45 ya. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores. Ya, Mesias ya. Inilah firmanku kepada Mesias. Kores itu disebut Mesias saudara ya. Yang diurapi. Yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan meluji raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak ditutup. Wah, luar biasa ya saudara ya. Jadi Yesaya 45. Nah, ternyata
Raja Kores ini dianggap Mesias, kemudian membangunkan bait Allah yang kedua, yang dimana Yesus kemudian masuk ke dalamnya dan mentahbiskan bait suci itu, lalu bilang dalam 3 hari akan dihancurkan. Ya kan, saudara? Sang Mesias, Hamasiah, itu kan Mesias. Kores ini kan Mesias. Tapi bukan Hamasiah, karena para imam raja itu juga Mesias. Tapi yang namanya Hamasiah atau Sang Mesias, yang dimaksud adalah yang akan menyelamatkan orang Israel itu. Ya, Hamasiah. Ada Mesias, raja, imam, pelayan bait suci itu adalah Mesias. Tetapi Hamasiah, nabi-nabi juga Mesias. Tapi Hamasiah itu hanya Yesus, saudara. Nah, kemudian Hamasiah ini masuk ke dalam bait suci yang dibangun oleh Mesias Kores, ya, Kores yang Mesias yang diurapi, untukan bait suci ini, ya, yang dibangun oleh si Kores, dalam 3 hari aku akan mulai kembali. Lalu orang yang bilang 40 tahun ini bait suci ini dibangun, sembarangan kamu. Dia bilang begitu, saudara. Itu fakta yang kedua, ya, bahwa ada mantra-mantra yang diucapkan Yesus. Talitakum, Efata. Kata kedua, baik Kores dan orang Majus, ya, mereka sama-sama datang kepada bait suci, bait Allah. Kores dia membangun bait suci kedua, Majus dia datang kepada Yesus. Ya, kan menarik, saudara. Bagaimana bisa orang Majus yang sama yang datang? Dan mereka ini disebut dengan Magoi, para cendekiawan, ya, bahkan dihubungkan dengan sihir, obat-obatan, tabib, ya, segala macam itu, ya, penyembuh, sang penyembuh, ya, orang bijaksana dan segala macam, saudara. Mengapa mereka disebut bijaksana? Karena mereka sekalipun bukan keturunan Abraham, tetapi mereka percaya dengan janji Abraham, janji keselamatan. Sementara yang ada di depannya, Herodes, yang melihat langsung, bukannya menjadi percaya, bahkan sudah didatengin, ini kan bukti, malah kejam dibunuh semua sama Herodes, karena dia pengen dinastinya berlancar terus, ya. Dibunuh, hanya orang Majusnya kemudian pergi, tinggalkan. Ya, 2 hal ini, saudara. Dan gara-gara mantra-mantra yang diucapkan Yesus, Yesus disebut kuasa Beelzebul, ya. Beelzebub, ya, BL atau Baal, ya, Baal. Baal itu adalah sesembahan, Sebub, dewa lalat, ya, dewa lalat, ya, Sebub atau dewa kenajisan. Kenapa? Karena orang-orang disembuhkan, saudara. Tadi, ya, abrakadabra, baradabar, ya, jadilah. Dan Yesus ini disebut penyihir, ya, karena dia perkataannya mantap, penuh kuasa tadi, ya. Ada kuasa dalam perkataannya. Ada yang pura-pura ikut-ikutan, tadi Elimas, tadi kan, yang antikristus, yang menghalang-halangi untuk mengenal Yesus. Dia untuk mencari keuntungannya sendiri. Elimas itu juga bisa menyihir, ya, tetapi dia mencari keuntungan bagi diri sendiri. Sedangkan Yesus, dia memberikan kebaikan bagi sesama. Intinya simpel sekali, saudara, ya. Kalau orang Majus ini adalah penyihir, salahnya di mana, saudara? Orang-orang ini melakukan hal yang baik untuk masyarakat. Orang-orang ini melakukan sesuatu dengan ketulusan hatinya untuk membangun masyarakat. Dibanding dengan pendeta-pendeta korup, imam-imam korup yang katanya paling benar hidupnya, tetapi korup. Dia curi itu uang kolekte, uang donasi buat dirinya sendiri. Dia rampok itu perpuluhan buat dirinya sendiri, saudara. Sedangkan apa yang dilakukan Yesus dilakukan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Ya, kita kan bilang abrakadabra. Nah, di dalam nama Yesus, abrakadabra. Ayo yang di live chat di YouTube bilang, dalam nama Yesus, abrakadabra. Nah, bilang dong, perkataanmu berkuasa, ya. Dalam nama Tuhan Yesus, abrakadabra. Jadilah sesuai dengan perkataan. Kamu yang ada dalam pergumulan hidupmu, kata, dalam nama Yesus, abrakadabra, baradavar, rema yang aku miliki akan menciptakan sesuatu yang baru. Kamu yang sakit, bilang di dalam nama Yesus,
Abrakadabra. Kamu yang sedang hancur-hancuran hidupmu, dalam nama Yesus, abrakadabra. Jadilah sesuai imanmu, kata Tuhan Yesus kan, abrakadabra. Ya, rema yang menciptakan. Bahasa sehari-harinya kan sama kan? Dan itu yang dilakukan oleh Yesus, orang Nazaret itu. Itu adalah sebuah pengetahuan. Kamu harus tahu, karena kata magoi itu juga artinya tahu, lebih tahu dari orang lain. Bagaimana kamu bisa lebih tahu dari orang lain kalau kamu punya rema, saudara? Kalau kamu cuma baca doang, logos, kamu nggak akan tahu lebih tahu dari orang lain. Kamu bisa menembus batas, menembus limitnya manusia. Kamu akan menembus supranatural ke sana karena kamu punya rema, saudara. Saudara yang berkata dalam nama Yesus, abrakadabra, saya doakan terjadi apa yang sedang kamu doakan, saudara ya. Segala sesuatu hidupmu yang lagi hancur itu ya, jangan bilang abrakadabra buat ngutukin orang. Nggak boleh. Karena abrakadabra, kata bara itu adalah mencipta, bukan menghancurkan. Kamu tidak boleh menggunakan abrakadabra buat mengutukin orang, hati-hati balik, saudara. Karena bara itu mencipta, bukan menghancurkan. Ya, ulangi ya. Abrakadabra. Ini kan dari kata bara. Ini dari kata dabar. Ya, bara itu beresit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan. Dabar ini adalah rema, saudara, yang diulang-ulang. Perkataan yang diulang-ulang, dan kamu jadi rema. Firman Tuhan yang diulang terus ya, sampai hidup, saudara ya. Makanya abrakadabra itu kamu tidak boleh buat ngutuk. Abrakadabra itu hanya untuk memberkati, saudara. Wah, saya ngajari sesuatu yang ekstrim ya malam ini, tetapi sudah saatnya ya, sudah 3 tahun, karena 2024 ini masa yang amat sulit. 2024 Indonesia mengalami masa-masa yang sulit, saudara. Dan kamu butuh mantra ini, saudara. Kamu butuh mantra abrakadabra. Dalam nama Yesus Kristus, baradavar, terjadilah. Ya, masa-masa kehancuranmu kamu bilang abrakadabra. Ya, nggak bisa buat mantrain Hamas, nggak boleh, nggak bisa. Ya, nggak boleh buat ngutukin.